Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga hari ini sehat semua ya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab 5 tentang statistika. Ananda tentu masih ingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal yang pertama. Sajikan tabel frekuensi berikut dalam bentuk diagram batang tegak dan mendatar. Nah, di sini berarti kita diminta untuk membuat diagramnya ada dua jenis. Yang pertama batang tegak dan mendatar. Nah, jadi diagram itu ada dua jenis ya, Nak. Nah, sekarang kita akan lihat. Yang pertama kita buat yang diagram batang tegak dulu. Nah, ini caranya sama seperti yang kemarin. Jadi kita buat garis mendatar dan garis tegaknya. Kemudian di bagian tegaknya itu ditulis frekuensinya atau jumlahnya. Kemudian di bagian mendatarnya dituliskan jenis-jenis bukunya. Nah, di sini kita buat rentangnya ya, karena frekuensinya yang terkecil adalah 40, kemudian yang terbesar ada 75, kita bisa buat sampai 80 ya. Nah, kita buat rentangnya 10. Jadi kita bisa buat dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Sampai di 80. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian jenis bukunya. Nah, di bagian jenis bukunya ini kita juga buat rentang ya, rentangnya harus sama juga. Jadi yang rapi ada IPA, IPS, bahasa, matematika, dan buku cerita. Nah, di sini kita kembali melihat ya, berapa jenis buku di IPA. Oh, ternyata ada 40 ya, kita tarik di frekuensi atau di jumlah 40. Kemudian IPS 55, enggak ada 55, berarti di antara 50 dan 60. Nah, tentu Anda masih ingat ya bagaimana caranya. Kemudian buku bahasa 45, juga di tengah-tengah, berarti di antara 40 dan 50. Nah, kemudian matematika ada jumlahnya 60 ada ya, kita bisa langsung tarik. Nah, 60. Kemudian buku cerita ada 75, tidak ada 75, berarti antara 70 dan 80. Nah, kita tarik juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagram batang tegak seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, kemudian selanjutnya kita buat yang mendatar. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang yang mendatar? Sebenarnya kurang lebih caranya sama, hanya saja ada sedikit yang ditukar dari jenisnya dan frekuensinya. Kalau tadi di bagian mendatar itu adalah jenis bukunya, sekarang kita tulis frekuensinya. Nah, kemudian kalau tadi di bagian tegaknya kita tulis frekuensi, maka sekarang kita tulis jenis bukunya. Jadi ditukar, karena dia nantinya akan mendatar posisinya. Kita juga buat ya rentangnya seperti yang tadi, disesuaikan saja dari 10 sampai 80. Kemudian jenis bukunya juga sama ya, dari IPA sampai buku cerita. Nah, kita masukkan satu-satu. Nah, kalau sudah langsung kita masukkan, oh IPA berjumlah 40. Nah, di sini kita bisa buat garisnya, kita tarik garis putus-putusnya sampai di titik 40. Kemudian IPS 55. Nah, sama juga caranya, hanya saja perbedaannya dia mendatar ya. Nah, semuanya sama caranya. Bahasa juga seperti itu di titik 45. Matematika 60. Kemudian buku cerita yang terakhir adalah 75. Nah, ini dia. Kita ambil tarik garis putus-putusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan diagram batang mendatar. Nah,
Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diagram batang tegak berikut ini tentang data hasil panen di Desa Soka tahun 2015. Nah, ini merupakan diagram batangnya ya. Hasil panen di Desa Soka tahun 2018. Nah, di sini Anda tentu bisa membaca ada jenis hasil panennya, ada kacang tanah, kacang kedelai, jagung, ketela pohon. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa ton seluruh hasil panen di Desa Soka tahun 2015? Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa ton seluruh hasil panen, ya seluruh hasil panen berarti kita tinggal menjumlahkan seluruh hasil panennya dari kacang tanah sampai dengan ketela pohon. Nah, di sini kita bisa tulis ya, kita bisa tuliskan masing-masing kacang tanahnya, kacang kedelai, jagung, dan ketela pohonnya. Kemudian kita lihat, kita baca dari diagramnya. Oh, ternyata kacang tanahnya ada 200 ton, kita tulis 200. Kemudian kacang kedelainya ada 100 ton. Nah, kita tulis juga. Jagungnya ada berapa? Ternyata ada 400 ton. Kemudian ketela pohonnya, ya kita tarik kok ternyata sampai di 600 ton. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Nah, setelah dijumlahkan, hasil yang kita dapatkan adalah 1.300. Maka jawaban seluruh hasil panen di Desa Soka tahun 2015 adalah 1.300 ton. Nah, cukup mudah ya. Kemudian yang kedua, hasil panen apakah yang paling banyak? Nah, di sini juga cukup mudah. Kita tinggal melihat diagram batang yang paling tinggi. Ya, diagram batang yang paling tinggi karena yang ditanya adalah paling banyak. Nah, di sini kita lihat yang paling tinggi di 600 ton, yaitu ketela pohon. Nah, berarti jawaban dari hasil panen apakah yang paling banyak? Berarti jawabannya adalah ketela pohon. Kemudian yang C, hasil panen apakah yang paling sedikit? Nah, di sini berarti kebalikannya. Kalau tadi kita lihat diagram yang paling tinggi, sekarang kita lihat diagram yang paling rendah. Nah, ternyata di sini ada titik paling rendah yaitu 100 ton, yaitu di kacang kedelai. Ya, ini ya. Maka jawaban dari hasil panen yang paling sedikit adalah kacang kedelai. Nah, cukup mudah ya. Soal-soalnya yang penting kita baca dengan baik dari diagram yang tersedia. Alhamdulillah, sampai di sini materi kita sudah selesai ya. Kita sudah latihan soal-soal, waktunya kita untuk latihan Ananda di rumah. Nah, di sini silahkan Ananda membuka bukunya di halaman 171. Nah, di situ banyak sekali soal-soalnya, tapi tidak semua yang harus Ananda kerjakan. Ananda cukup mengerjakan pada nomor 2, 3, 4, 5, 10, 11, dan 13. Nah, Ananda silahkan membaca terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu soalnya apa, yang diminta apa, baru kemudian dikerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah kita pelajari. Dan ini berkaitan dengan materi kita di sebelum-sebelumnya juga. Semangat! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca